Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezar Algifari Tubuon dengan NIM 18111020. Saya mahasiswa dari IAIN Manado, Fakultas Syariah dengan program studi Ahwalul Al-Syekhsiyah, kelas AS 5A, mata kuliah Advokasi dan Penyuluhan Hukum, dengan dosen pengampu Dr. Rosdalina Bukido M.Hum. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Stop Hoax. Tingkatkan kesadaran masyarakat akan adanya HOAX dan sanksinya. secara harfiah. Hoax sendiri memiliki pengertian di mana berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar, sehingga dapat mengiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa hoax tersebut adalah benar adanya. Sedangkan hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita bohong. Akhir-akhir ini, negeri kita sedang digoncang oleh banyaknya berita hoax yang beredar. Pesatnya kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam bertransaksi maupun berkomunikasi melalui media internet. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Penyebaran berita bohong dilakukan melalui media internet belakangan ini, yang bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Penyebaran berita bohong hoax di Indonesia sendiri telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana serta telah diatur dalam beberapa instrumen undang-undang di Indonesia. Penyebaran berita bohong hoax merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi dalam negeri. Penyebaran berita bohong hoax tidak hanya sekedar menyebarkan berita bohong yang menyesatkan. Seringkali ada motif tersendiri dalam penyebaran hoax yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak paham mengenai suatu berita sering menyebarkan ulang berita hoax, sehingga penyebaran hoax semakin cepat. Yang berikutnya adalah beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong. Yang pertama adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik termasuk media sosial, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Untuk menerapkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ini, seluruh unsur yang tercantum dalam pasal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pasal ini diterapkan. Jika melanggar ketentuan pasal 28 Undang-Undang ITE ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar. Undang-Undang ITE itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan. Tetapi jika dicermati lebih, Undang-Undang ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagaimana jika konten tidak bertujuan merugikan konsumen dan transaksi elektronik? Apabila konten tersebut tidak bertujuan merugikan konsumen
dan transaksi elektronik bisa dipidana menurut Undang-Undang ITE jika membuat konten seperti yang pertama, jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijeratkan pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang kedua, jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang keempat, jika bermuatan pemerasan dan atau pencemaran pengancaman dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang kelima, jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara dipidana berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang terakhir, jika bermuatan ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda, yaitu digunakan frasa menyiarkan kabar bohong. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dengan font atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak memberitahukan sesuatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan sesuatu yang tidak betul tentang suatu kejadian. Yang ketiga, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong, yakni barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang kedua adalah barang siapa menyiarkan suatu berita atau pengeluaran pemberitaan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan dapat menerbitkan sebuah keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman di penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Yang berikutnya adalah apa bahaya dan dampak hoaks. Hoaks bisa memicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Misalnya, hoaks yang sering beredar adalah minum alkohol bisa menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoaks juga bisa mengganggu kesehatan mental. Dampak hoaks jika terus dibiarkan diantaranya yang pertama, hoaks dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner, membahayakan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoaks juga mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran dalam waktu yang lama. Yang kedua, manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoaks. Mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya. Bagaimana cara menghindari hoaks? Hati-hati dengan judul provokatif dan baca keseluruhan isi informasi atau berita. Hoaks seringkali memakai judul sensasional dan provokatif, misalnya dengan langsung mengarah ke pihak tertentu.
Judul yang provokatif seringkali sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Isinya pun bisa diambil dari informasi atau berita media resmi. Hanya saja direkayasa agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh pembuat hoaks. Oleh karenanya, apabila menjumpai informasi atau berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi serupa dengan situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya. Apakah sama atau berbeda sehingga setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Jangan mudah percaya dengan foto atau video yang beredar. Di era teknologi digital sekarang ini, manipulasi terjadi tidak hanya pada narasi teks, konten lain seperti foto dan video juga sangat mudah dimanipulasi. Pembuat hoax bisa saja mengedit foto dan video untuk memprovokasi pembaca. Orang yang ahli dalam melakukan editing akan mampu membuat hasil editing yang sulit lagi dibedakan keasliannya oleh orang awam. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan foto atau video yang beredar, terlebih di dunia maya. Hati-hati membagikan informasi atau berita yang Anda baca. Di zaman ini, diperlukan kecerdasan dan kedewasaan berpikir dalam membagikan suatu informasi atau berita. Jangan mudah terprovokasi dengan info-info yang tidak jelas asal-usulnya, yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan asal share, terlebih lagi ditambah-tambah dengan hate speech atau ujaran kebencian hingga menimbulkan kembali informasi yang tidak benar. Kita harus cerdas dalam menyaring informasi mana yang berguna dan mana yang informasi yang tidak membawa manfaat. Maksudnya adalah saring sebelum sharing. Hoax atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan perubahannya, pasal 390 KUHP, serta pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila sebelumnya di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau materi, saya mohon maaf, sebab saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.